Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong, Ma. Sebelum kita mulai, saya ada sedikit pantun nih. Pagi-pagi pergi ke taman, pulangnya naik kereta. Halo penonton yang budiman, selamat datang di vlog kita. Yeay! Vlog kelompok 1 kelas A, Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad 2018. Oke teman-teman, jadi di vlog ini kita bakal membahas soal pendapat kita mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kalau kalian tahu, undang-undang ini kemarin yang jadi perbincangan hangat waktu proses pengesahan Omnibus Law kemarin di bulan November lalu. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, mending kita kenalan dulu deh, biar semakin akrab dan semakin nyaman sama kita. Jadi anggota kelompok ini, pertama ada Agung Tresna, lalu ada Raisa Elfrida, selanjutnya ada Pradina Krania, Muhammad Fikri, dan saya sendiri Afdal Andra. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Let's go! Dalam fenomena pengesahan Omnibus Law waktu itu, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu undang-undang yang dikritik dan ditolak oleh masyarakat. Waktu itu sempat diadakan demonstrasi oleh serikat buruh dan juga mahasiswa. Masyarakat menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya menguntungkan pihak perusahaan saja dan merugikan kaum buruh dan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan ini memiliki 15 bab dan 186 pasal. Di antara itu, terdapat pasal-pasal yang bermasalah yang dimana pasal-pasal di sini merubah ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, terus poin apa saja sih yang membuat masyarakat khususnya mahasiswa dan buruh menentang undang-undang ini? Oke, kita bakal bahas di vlog ini. Dimulai dari pasal, kelemahan, sampai ancaman ketika undang-undang ini diterapkan. Kalau begitu, kita langsung saja ke poin pertama. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Di undang-undang sebelumnya dijelaskan bahwa PKTW diadakan paling lama 2 tahun dan boleh diperpanjang selama 1 kali saja. Dengan adanya ketentuan ini, ada kemungkinan bahwa pengusaha bisa mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Hal ini tentunya akan merugikan bagi pekerja kontrak tersebut. Hal ini dijelaskan dalam pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang merubah pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Poin kedua, Undang-Undang Cipta Kerja mengurangi beberapa jatah cuti pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari bekerja dalam 1 pekan. Hal ini diatur dalam pasal 81 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang merubah pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal tersebut jelas sangat mengeksploitasi kelas pekerja, terkhusus pekerja wanita. Ketentuan mengenai cuti lainnya yang ada dalam pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Seperti cuti haid dan melahirkan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Maka, ketentuan itu secara halus mampu memudahkan pengusaha menuntut agar pekerja wanita tidak mengambil jatah cuti tersebut. Ditambah dengan ancaman bahwa upah pekerja akan dipotong jika tidak melakukan pekerjaan karena alasan yang kurang jelas. Seperti yang disebutkan dalam pasal 81 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Menjadikan semakin jelas mengeksploitasikan terhadap hak-hak pekerja. Poin ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus beberapa ketentuan pengupahan untuk pekerja. Pada pasal 81 angka 24 Undang-Undang Nomor 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. 7 kebijakan itu yaitu upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah,
hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Poin keempat, Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah. Pasal 81 angka 29 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menghapus pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai ketentuan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah pekerjanya. Hal tersebut menjadikan para pekerja seakan kehilangan perlindungan hukum mengenai ketentuan upah pekerja. Padahal, upah merupakan bagian yang cukup fundamental bagi para pekerja, sehingga perlindungan terhadap hak-hak mereka perlu ditegakkan. Selain itu, ketentuan ini pun akan secara tidak langsung berdampak pada kesewenangan-wenangan perusahaan dalam hal pemberian upah kerja. Poin kelima, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai pengajuan PHK dari buruh atau pekerja. Pasal 81 angka 58 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menghapus pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai ketentuan pengajuan PHK dari buruh atau pekerja yang merasa dirugikan oleh perusahaan. Dalam pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja dapat mengajukan permohonan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial jika pengusaha melakukan sejumlah perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan ini antara lain penganiayaan, penghinaan secara kasar, mengancam pekerja, membujuk pekerja melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tidak dapat membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut, dan memberikan pekerjaan yang membahayakan nyawa, kesehatan, dan kesusilaan pekerja. Dalam pasal 169 disebutkan jika pengusahaan terbukti melakukan hal-hal tersebut, maka pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Ketentuan mengenai seluruh hal tersebut dihapus dalam pasal 81 angka 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dengan begitu akan berdampak pada hilangnya hak-hak para pekerja, seperti hak-hak pesangon dan hak penghargaan jika para pekerja mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan selama di tempat kerja dan saat mengajukan permohonan PHK. Nah, jadi seperti itulah pendapat kami soal kelemahan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-undang ini telah disahkan. Ketentuannya sudah bisa diterapkan oleh seluruh perusahaan yang ada. Oleh karena itu, jika teman-teman telah memahami penjelasan kami mengajak kepada teman-teman untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan kebijakan ini. Kita bantu pihak yang dirugikan untuk mendapatkan Kalian bisa ikut berpartisipasi dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan cara Like, comment, and subscribe. Itu saja penjelasan kita hari ini. Thanks for watching dan semoga bermanfaat. Dah.